Jadi teman-teman, hari ini kita akan mencoba untuk survive di tempat yang alamiah sekali tempat ini, dan aku bener-bener sendirian di sini. Kita akan solo camping di tempat ini. Itu di bawah situ ada kali. Kayaknya bagus buat ngecamp ya. Aku udah survei tempat ini dan aku nemu beberapa titik yang cukup bagus untuk bikin kayak tenda. Ini aku udah bawa tendaku, baju ganti, makan, mie instan sih, terus apalagi ya, kompor dan sebagainya, semua yang dibutuhkan untuk jadi anak hutan, termasuk rangka tenda ini. Tapi aku beli di all shop tendanya yang nggak tahu ya, ini tenda paling murah gitu ya. Cuman kok rangkanya kayak gini, jadi aku harus bawa seperti ini. Oke, forget it. Cukup intronya. Mari kita langsung cari spotnya ya. Aku survei di sini 3 hari yang lalu. Kayaknya di sini bakalan lembab dan hujan nanti malam. Karena nggak tahu ya, ini Maret tapi masih hujan loh teman-teman. Spot yang bagus untuk, ini bukan kebun ya, mohon maaf, ini bukan kebun, ini hutan coy. Ini bukan kebun orang, tidak, mohon maaf. Ini hutan. Nah, aduh, ini tanahnya bener-bener lembab. Kalau kalian ada yang anak-anak hutan gitu, kira-kira kalau bikin tenda di tempat kayak gini bagus nggak ya? Tulis di kolom komentar ya. Di sini boleh kayaknya. Kayaknya di sini udah bagus ya. Aman. Sudah, saya jadi anak alam, Pak Le. Oke. Di sini lembab. Habis hujan semalam. Jadi ya, kurasa merokok tidak masalah kan. Tenda buluk yang kotor, tapi bagus juga. Let's get inside. Kotor sekali Pak Le. Dadah. Anak alam, anak hutan, anjir, anak hutan. Ini tendanya bocor nggak ya? Aduh, tendanya ternyata bocor Pak Le. Sepertinya malam ini aku akan kehujanan di sini. Aduh, ini belinya udah lama, terus habis itu dibiarin terbengkalai ini tenda. Akhirnya sekarang udah mulai kayak bolong-bolong nih, tapi ya semoga malam ini tidak hujan saudara-saudara. Tapi ini cuacanya agak mendung-mendung gimana. Ini bukan color grading teman-teman. Ini bukan color grading. Ini kalian yang follow aku pasti tahu kalau aku tidak suka bikin vlog pakai color grading. Ini memang agak mendung. Nanti malam kayaknya hujan lagi. Tapi ya wes, nggak apa-apa. Terus apa yang akan kita lakukan sekarang? Oke, kita mau ngapain sekarang? Ini sekarang jam berapa? Aduh, bawa kamera semuanya sudah komplit sebagai anak cupu yang berusaha survive di hutan. Tapi ya HP-nya ketinggalan cuy. Ya wes, nggak ada HP nggak apa-apa. Sekali-sekali hidup tanpa HP ya. Aku sekarang nggak tahu ini jam berapa, tapi yang jelas kayaknya ini udah sore ya. Kalau dilihat dari suasananya. Jangan jatuh ke tendaku, jangan jatuh ke tendaku. Aku bikinnya susah payah. Roboh mampus. Enaknya ngapain ya? Kalau bikin makan, aku masih kenyang. Mandi apa ya? Dan ini kalinya ya, kali-kali di Indonesia you know lah, jarang ada yang jernih. Kalau ada yang jernih dan ketahuan ke publish gitu kan, pasti langsung kotor karena didatangi anak-anak alay. Dah girls. Mandi di sini boleh kayaknya ya. Kamera taruh biar kelihatan ke expose mandinya gitu. Ke expose mandinya. Goblok sekali. Enak juga ternyata ya. Solo camping di hutan. Anak culun solo camping di hutan. Oh, ini taruh di sini aja nih. Aduh. Nice. Aduh. Oke. Now what? Woohoo. Bruh. Airnya bau ternyata. Ini bukannya air dari Ungaran ya? Ya ini air dari Ungaran nih. Lokasinya tuh di bawahnya Ungaran gitu.
Tapi kok airnya bau, jangan-jangan air comberan ini. Tapi kotornya minta ampun loh, kalian mau lihat? Mandi gak ya? Mandi gak ya? Oh shit, ada monyet ya. Airnya rasanya asin-asin gitu lagi. Bodo amat, mandi deh. Aku akan jujur di depan kamera. Aku tidak mandi, aku cuman raup doang, cuci muka. Kenapa aku tidak mandi? Tadi waktu aku habis buka baju dan mencoba mengguyur mukaku, rasa airnya asin. Padahal ini air tawar gitu loh. Jangan-jangan ada tai-tai manusianya, jangan-jangan di situ ada kampung ya. Tapi kalau ada kampung harusnya di sini banyak aktivitas gitu loh. Nyatanya nggak ada siapa-siapa di sini selain aku, men. Alright, boys and girls. Aku baru aja bengong di sini dan tiba-tiba aku langsung dapat ide gitu loh. Nanti malam aku pasti butuh makan gitu loh. Jadi bagaimana kalau kita cari ikan? Jatuh ke tenda, goblok. Ya, untung nggak kena tenda aku. Alright, let's do some spear fishing. Bruh. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang. Berusaha mencari ikan tapi nggak dapat, akhirnya makannya mie instan. Memang anak rumahan. Dan aku capek banget. Kayaknya aku mau, ini belum gelap tapi aku udah ngantuk, jadi ya kayaknya aku mau tidur aja deh. Aduh, tidur di sini. Ya, aku nggak tahu ya teman-teman. Aku ini orangnya sulit tidur. Jadi mungkin nanti aku bakal kebangun tengah malam deh. Tapi ya wes, kita ketemu lagi nanti malam, oke? Bye bye. Aduh, silau sekali Pak Le. Seperti yang aku bayangin kan, aku pasti kebangun malam-malam karena ya memang tidur sore sih. Aku nggak tahu ini jam berapa karena HP ku ketinggalan di rumah. Well, syukurlah tenda ini ada kelambunya, jadi ya nyamuk-nyamuk nggak bisa masuk ke dalam sini. Kalian mau lihat sekitarnya? Ini ada kelambunya nih, buka dulu. Ada gils. Nih teman-teman. Tuh. Gelap gulita, tidak ada apapun di sini. Kalian mau lihat belakangnya? Oke. Gimana, kelihatan nggak? Aduh. Aku malas keluar tenda teman-teman karena ya banyak nyamuknya cuy di sini. Tutup lagi ya. Nanti nyamuk-nyamuknya masuk semua lagi. Really nice. Oke, apa yang akan kita lakukan? Mending aku matiin dulu nih kamera sama lampu dan bengong bentar. Nanti kalau misalnya aku dapat ide mau ngapain, aku nyalain lagi kameranya. Sekalian hemat baterai cuy. Ya cadangan bateraiku banyak, cuman ya kita harus menghemat baterai karena di sini tidak bisa ngecas cuy. Oke, good. Alright, seperti yang aku perkirakan, kalau misalnya udah bengong, udah ngerokok gitu, tiba-tiba langsung dapat ide mau ngapain kan. Jadi aku mau cerita sedikit teman-teman tentang feel yang ada di sini. Yang kurasain dari pertama kali datang sampai sekarang, untuk feel mengenai keangkeran tempat ini,
merinding sedikit tapi tadi doang. Terus sekarang udah agak lumayan berkurang, gak tahu kenapa. Terus kalau ditanya apakah aku takut di sini, ya jelas takut. Karena aku takut ular. Ini kan hutan, coy. Aku takut kalau misalnya ada sesuatu gitu yang berbau hewan-hewan gitu. Saya kan anak culun ya, anak rumahan, bukan anak hutan gitu. Apalagi kalau denger suara-suara serangga, suara-suara hewan-hewan gitu, paranoid Pak Le, tiba-tiba langsung ada laba-laba naik gitu. Oke, itu viral yang ada di sini. Terus satu teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu kan aku kan kayak vakum lama gitu ya, aku nggak upload video lama ya. Sebenarnya banyak yang aku lakukan di balik layar yang tidak aku rekam. Contohnya salah satunya adalah pengalamanku kayak gini nih. Aku punya cerita. Jadi temanku itu tiba-tiba, teman lamaku itu tiba-tiba datang ke rumah. Dia nawarin untuk bikin podcast. Jadi podcast yang kalian tonton kemarin itu sebenarnya bukan ideku. Itu idenya temanku. Nah, temanku ini datang. Wah, ada serangga berusaha masuk. Laba-laba anjir. Di kelambu. Hus. Nah, temanku itu datang ke rumah, dia nawarin. Karena dia nawarin, dia bilang, "Jo, aku punya spot bagus." Memang bagus spotnya, jadi alam-alam gitu teman-teman. Terus, ayo kita bikin podcast tapi outdoor. Bikin kayak gitu. Nah, kan kita harus prepare nih, termasuk beli tenda ini. Jadi tenda ini bukan aku yang beli, tapi kayak urunan gitu loh sama temanku itu. Jadi ya kerasanya jadi murah. Terus habis itu sampai di lokasi kita prepare itu dari sore sampai malam. Malamnya kan udah selesai semua, udah cemepak semuanya. Akhirnya istirahat. Sambil istirahat tuh kita ngobrol-ngobrol gitu loh. Ngobrol-ngobrol, ada 3 orang gitu waktu itu. Ngobrol-ngobrol, cerita tentang hantu-hantu. Ya ada cerita ngalor ngidul, aku cerita pengalamanku, yang lain juga cerita pengalamannya dia. Tiba-tiba itu temanku waktu cerita ini ya, di atas kepalanya tuh ada kuntilanak gitu loh. Itu kayak pengalamanku yang wow banget ya menurutku ya, karena sejauh 5 tahun aku berkarir di YouTube terkhusus untuk eksplorasi tempat angker, jarang banget dapat penampakan. Ya dapat penampakan sedikit-sedikit, paling cuman kayak suara, kayak sekelebat gitu. Kalian yang ngikutin channelku dari dulu pasti kalau nonton semua videonya pasti ada beberapa yang ada kayak sekelebatnya yang aneh-aneh gitu, yang kayak terus muncul. Kalian lihat sesuatu yang waktu videonya tayang itu ada sedikit sesi dimana seperti ini. Nah itu biasanya ada yang aneh tuh waktu proses editing tuh, aku lihat kayak ini kok ada yang ganjil nih apa gitu loh. Nah udah itu aku lihat kuntilanak teman-teman di atas kepalanya temanku. Jadi temanku tuh duduk di pohon, di bawah pohon. Nah pohonnya itu nggak terlalu gede, pohonnya biasa aja, cuman kayak ada cewek gitu kecil, anak kecil tapi rambutnya tuh kayak setetek gini. Terus habis itu dia ndekem gitu ngeliatin aku. Nah waktu aku bilang sama teman-temanku, "Ih, apaan tuh di atas kepalanya Arif?" Nah itu yang lain itu nggak lihat. Ada jadi 3 orang kan. Satu ini aku lagi ngobrol sama Arif, satunya ini fokus sambil ngerekam gitu ya, yang rekam footage random gitu loh. Nah direkamin itu, nanti aku mintain filenya deh. Kalau masih ada dia nanti aku masukin ke video ini, tapi kalau nggak ada lagi ya udah. Direkamin sama dia yang aku tunjuk, tapi nggak ada di kamera gitu loh. Aneh banget. Nah beberapa jam itu kan kita udah kayak, yang excited aku tok sih, Arifnya biasa aja. Temanku yang satu juga kayak ya excited juga, tapi nggak se-excited aku gitu loh. Itu lewat. Habis itu beberapa jam kemudian kan masih nongkrong situ. Biasa cowok-cowok kan kalau nongkrong kan bisa pagi gitu ya, ngobrol nggak ada habisnya gitu kan. Ngobrolin apalagi kalau udah sampai tengah malam, waduh, ngobrolin cewek, ngobrolin soal keuangan, ngobrolin soal bisnis, ngobrol apapun lah. Udah di tengah-tengah kita ngobrol, tiba-tiba di belakangku ada suara lagi kayak kayak gitu.
Itu aku langsung kayak, men, kalian denger nggak? Arifnya sekali lagi nggak denger dia, tapi temanku yang satu dia denger juga. Jadi kali ini bukan cuma aku yang ngerasain atau ngeliat atau denger ya, tapi temanku yang satu yang tadi ngerekam itu juga denger. Akhirnya ditaruhlah alat perekam gitu di pohon yang sekiranya suaranya paling kenceng gitu. Tapi kalau yang ini nggak ada footage-nya karena nggak direkam. Nah, udah habis ditaruh alat perekam, ternyata malah nggak kerekam suaranya. Anehnya di situ, 2 orang denger, dari 3 orang, 2 orang denger, tapi alat perekam tidak merekam apapun. Padahal itu suaranya kenceng teman-teman. Keganjilan yang aneh sekali. Gimana ya, itu ya kurang lebih kayak gitulah pengalaman horor waktu aku vakum dari YouTube karena aku ngurusin yang lainnya ya, salah satunya yang tadi itu. Terus apa lagi ya, ada lagi nggak ya? Kayaknya cuma itu sih. Aku cuma mau cerita sedikit biar kita tuh nggak terus bikin tenda ndekem di sini. Oh my lord. Nanti aku nyalain lagi nih kamera kalau misalnya ada sesuatu yang menarik atau aku dapat ide apa gitulah ya. Good morning everyone. Tebak siapa yang tidak tidur semalaman? Ya. Pagi ini benar-benar cerah, sangat cerah. Tapi aku ngantuk Pak sekarang. Kalau tidur sore bangunnya tengah malam, habis itu nggak bisa tidur sampai pagi. Paginya ngantuk. Padahal harusnya paginya tuh seperti anak-anak alam yang lainnya, beraktivitas gitu loh. Apa kayak motong kayu, kayak apa kayak bikin api, kayak masih lembab ya di sini ya. Padahal dari kemarin nggak hujan sih. Tengah malam nggak hujan juga. Cuman masih lembab di sini. Well, ya kayaknya aku bakal mau tidur aja deh. Pagi ini. Nanti kita baru main-main di sini siang ya, sampai malamnya lagi. Oh iya, aku kayaknya mau 1 malam lagi di sini karena aku nggak tahu, aku betah aja. Aku malas pulang. Oke. Sampai jumpa nanti siang ya. Aku mau tidur dulu. Kalian bisa lihat batu-batu yang sudah aku susun di sana. Yup. Mari kita taruhan saudara-saudara. Kalau dalam 6 kali lemparan aku bisa mengenai batu itu, maka aku akan menikahi Mbak Kun. Kalau kena. By the way, Mbak Kun lagi ngapain ya sekarang ya? Ya, bodoh amat lah ya. Let's play a game. Alright, sekarang kita tinggal cari batu yang pipih, yang enak buat melempar. Mantap juga nih, boleh. Oke, kena nggak ya? Apakah aku punya bakat untuk jadi anak alam sejati? Sorry, anak hutan maksudnya. Let's do this. Masih ada 5 kali kesempatan. Bagus juga. Oke, lemparan kelima. Kedua. Dasar bodoh. Batu ketiga. Sepertinya aku tidak akan jadi nikah sama Mbak Kun. By the way, ini bukan sengaja nggak aku kenain ya, tapi emang nggak punya kemampuan untuk melempar, coy. Anjir, nggak kena juga, sialan. Pakai batu ini nih. Nope. Batu yang nggak presisi. Let's try out. Hampir cuy. Aduh. Apakah akan kena? Demi Mbak Kun.
Anjir, kena cuy. Jadi itu artinya aku harus menikahi Mbak Kun, menikahi Mbak Kun, menikahi Mbak Kun, menikahi Mbak Kun. Somebody help me, no, help me, no, aku udah mau nikah. Alright boys and girls, ini sekarang kayaknya udah jam 7 atau jam 8 gitu, aku nggak terlalu tahu soalnya ya nggak bawa HP juga dan di luar lagi hujan. Cuman untungnya tendaku ini ada di bawah pohon yang ya cukup rindang lah, makanya nggak kena hujannya, nggak masuk gitu loh. Cuman seperti yang bisa kalian lihat, tenda saya bocor Pak Le. Anda bisa lihat ini, walaupun sedikit. Mau lihat luarnya? Oke, wait. Lagi hujan teman-teman. Cuman ini aku tutup biar nyamuknya nggak masuk pakai kelambunya ini. Kalian bisa dengar suara hujannya itu. Ini lagi hujan. Dibilang deres nggak juga, cuman agak rintik-rintiknya agak lumayan lebat gitu loh ya. Akhirnya setelah kemarin nggak hujan, sekarang hujan akhirnya. Ya wes, karena nggak tahu harus ngapain lagi, kayaknya aku mau tidur aja deh. Kalau dibilang capek nggak terlalu sih. Oke, kita ketemu lagi besok pagi ya. Sip. Guys, kalian dengar suara itu nggak? Aku nggak tahu ini jam berapa sekarang, tapi aku kebangun gara-gara suara itu, anjir. Di luar masih hujan. Kalian dengar nggak? Kalian dengar nggak? That's fucking shitty. Kalian dengar suara itu nggak? Anjir, itu bikin aku kebangun. Anjir, aku nggak tahu nih jam berapa sekarang. Pelan banget suaranya, tapi semoga kalian dengar ya. Anjir, hilang suaranya. Suaranya hilang. Suaranya hilang. That was anjir, senterku mana nih? Fuck. Aduh, kepencet. Aku buka dulu. Hilang suaranya. Hilang suaranya.
Anjir, padahal nggak ada siapa-siapa loh. Men, apa tadi? Sumpah merinding aku. Anjir lah. Tadi suaranya kedengeran kan? Kayak suara cewek kan? Men. Tutup aja deh. Di luar lagi hujan, teman-teman. Lagi hujan di luar. Oh, sampai nggak tahu harus ngomong apa lagi, anjir. Nanti aku nyalain kamera lagi kalau misalnya suara itu muncul ya. Semalaman aku nggak tidur lagi karena ya aku kepikiran sama suara itu. Terlebih aku juga mikir kali-kali siapa tahu muncul lagi gitu, bisa langsung kurekam gitu kan ya. Dan di sini agak berkabut, teman-teman. Aku masih kayak penasaran gitu loh. Malam pertama nggak kenapa-kenapa, malam kedua kok jadi kayak gini gitu loh. Aku akan spend 1 malam lagi di sini ya. Kali aja nanti malam suaranya muncul lagi kan. Kayaknya aku baru bisa tidur pagi deh. Maksudnya kalau udah terang kayak gini. Tapi by the way di sini masih agak rintik-rintik. Oke, sip deh. Alright boys and girls, ini berarti malam ketiga ya. Dan malam ini nggak hujan, teman-teman. Aku nggak tahu ya. Tapi ya alhamdulillah kalau misalnya nggak hujan gitu loh. Aku akan begadang malam ini, nggak tidur sedikit pun. Walaupun aku kurang tidur sih, kalian bisa lihat. Mungkin gara-gara lighting ini nggak terlalu kelihatan ya. Mata aku tuh hitam udahan. Ya tapi malam ini aku bakalan begadang karena kita akan ngecek. Aku mau ngecek secara langsung kira-kira suara itu bakal muncul lagi apa enggak gitu loh. Nah gitu teman-teman. Dan by the way lighting ini bikin panas, astaga. Padahal di sini dingin loh. Ya kalau misalnya muncul lagi suaranya, aku akan langsung ready gitu loh buat langsung mergoki mereka gitu. Sip lah. So here I am boys and girls. Aku menunggu, dan menunggu. Tapi ya, sepertinya benar apa kata orang dulu. Tidak semudah itu Ferguson. Walau aku sudah begadang gak tidur semalaman. By the way, banyak dari footage video yang sengaja aku skip karena ya aku gak mau videonya kepanjangan coy. Dan begitulah ceritaku saudara-saudara, sampai akhirnya matahari mulai bersinar kembali. Boys and girls, ini udah pagi sekarang dan aku semalaman gak tidur, cuma nungguin suara-suara aneh itu lagi. Hari ketiga berarti ini ya. Udah masuk hari keempat, berarti udah tiga hari 3 malam. Senin, Selasa, Rabu. Ya aku pergi Senin, Rabu, ini udah Rabu malam, Kamis. Berarti udah hari keempat, masuk hari keempat. Bener kan ya? Aku sampai nggak fokus gara-gara aku nggak tidur semalaman. Anjir. Ini udah pagi, men. Aku nggak tahu nih, kayak aku spend semalaman cuma untuk nungguin suara aneh dan nggak muncul. Bener-bener goblok tuh. Tapi itu reasonable soalnya di malam kedua gila itu suaranya kedengeran jelas tuh. Nggak tahu dah di kamera, di telinga aku ya kedengeran jelas banget, tapi di kamera aku nggak tahu dah itu kedengeran apa enggak. Dan ya kayaknya aku harus tidur lagi teman-teman. Aku pulang nanti siangan dikit, soalnya aku nggak bisa kalau pulang dalam keadaan ngantuk kayak gini. Oke. Oh ya,
sebelum kita pulang. Kalian harus lihat ini. Wah, kalau pagi tuh di sini bener-bener indah banget. Oke lah teman-teman, jadi mungkin gitu dulu aja ya video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Terakhir namaku Joe. I'll catch you later. John, kick it, and so on. Let's share the floor, because I need something to walk on. The motherfucking GR games of in death list, so I'ma hit you like